Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Nur Aini, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi. Jika dalam video-video sebelumnya saya sudah membahas mengenai isu-isu kebudayaan, isu intelektual dan politik, dan isu-isu keagamaan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai isu di Asia Barat Daya atau Timur Tengah. Saya di sini akan membahas tentang isu Timur Tengah yang bertemakan ketegangan Timur Tengah yang rentan melemahkan ekonomi di Asia Pasifik. Perlu kita ketahui bahwa Timur Tengah terletak atau kawasan ini terletak di barat daya benua Asia. Istilah ini sebagai tinjauan dari geografis, culture, dan politis di negara-negara yang berada di kawasan semenanjung Sungai Nil. Negara-negara yang berada di Asia Barat Daya atau Timur Tengah ini menjadi kesatuan politis dan geografis yang menjadi pusat perhatian dunia pasca Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita ketahui, kawasan Timur Tengah ini adalah kawasan yang rentan sekali terjadi konflik-konflik seperti perseteruan antar negara satu dengan yang lainnya, terjadi ketegangan, terjadi krisis-krisis ekonomi dan ketegangan dan krisis kemanusiaan lainnya. Maka dari hal ini, Devlin mengutip dari Kriantono pada tahun 2012 di jurnalnya mengatakan bahwa arti dari ketegangan atau krisis tersebut mempunyai arti sebagai suatu keadaan yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan yang menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Jadi dapat dikatakan ketegangan atau krisis ini suatu keadaan yang berbahaya. Sedangkan arti ekonomi sendiri yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara manusia untuk menghidupi kehidupannya atau menghidupi kebutuhan hidupnya dengan sumber-sumber yang ada. Jadi, apabila suatu negara yang mempunyai pengaruh kuat di dalam sistem geopolitik dunia dan negara tersebut sedang terjadi ketegangan atau krisis di dalamnya, maka atau konflik tersebut atau kejadian tersebut dapat melemahkan ekonomi di negara-negara sekitarnya. Contohnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini. Konflik Timur Tengah rentan sekali menimbulkan gejolak ketidakstabilan perekonomian global. Banyaknya ketersediaan sumber daya minyak bumi yang berada di kawasan Timur Tengah ini membuat kawasan ini menjadi pengaruh kuat dalam geopolitik dunia. Banyak sekali negara-negara yang memiliki ketergantungan suplai minyak bumi dari kawasan Timur Tengah ini. Tidak terkecuali kawasan Asia Pasifik, termasuk negara Indonesia yang memiliki ketergantungan juga terhadap suplai minyak bumi dari kawasan Timur Tengah. Beberapa contoh mengenai kasus-kasus atau ketegangan perseteruan yang ada di Timur Tengah atau Asia Barat Daya ini, salah satunya diberitakan dilansir dari www.kompas.id, konflik bersenjata yang tengah berlangsung di Timur Tengah atau Asia Barat Daya ini, yang berlangsung hingga masih saat ini, yaitu konflik antara Hamas dan Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik antara dua kubu ini mengakibatkan korban yang banyak meninggal, gedung-gedung hancur, rumah hancur, semua diratakan karena Israel ingin menguasai daerah Hamas. Nah, dari konflik ini dapat memicu dan dikhawatirkan terjadi konflik yang lebih luas dan beresiko meningkatkan kerawanan di kawasan Timur Tengah itu sendiri melalui konflik-konflik yang ada, terutama konflik yang terjadi pada saat ini, yaitu antara Hamas dan Israel.
Terlibatnya sejumlah negara pada semua pihak atau beberapa pihak yang sedang berseteru atau sedang mengalami ketegangan perseteruan tersebut, yaitu Hamas dan Israel, dapat menimbulkan konflik yang mengganggu distribusi minyak bumi ke seluruh Indonesia. Terutama jika konflik atau ketegangan tersebut menyebabkan perseteruan antar negara-negara Arab yang akibatnya memicu dapat menimbulkan ketegangan di daerah Teluk Persia, Teluk Oman, dan di sekitar Laut Mediterania Timur. Kawasan-kawasan perairan tersebut sangat rawan sekali terimbas karena geopolitik itu, sehingga hal ini dapat berdampak pada distribusi ekspor minyak bumi yang melewati jalur laut. Aksi blokade laut dapat saja terjadi apabila ketika beberapa negara mendukung atau memilih kubu yang sedang terjadi konflik geopolitik atau konflik perseteruan tersebut, seperti contoh konflik yang terjadi pada Hamas dan Israel. Dari hal tersebut, meskipun Palestina dan Israel bukanlah produsen minyak dunia, tetapi unsur geopolitik di kawasan Timur Tengah yang menyertai kedua negara ini dapat memicu hadirnya kelangkaan energi yang diakibatkan oleh politik kepentingan tersebut. Hal ini sangat berisiko bagi seluruh negara di dunia, terutama negara-negara yang minim akan sumber daya energi fosil. Negara-negara yang terdampak dalam kejadian atau konflik ketegangan tersebut termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia hendaknya secara cepat bertindak dalam menghadapi keuangan, yaitu dengan cara menjaga stabilitas sistem keuangan, diversifikasi sumber energi, serta diplomasi dan kerjasama antar internasional. Jadi dengan adanya salah satu contoh mengenai ketegangan di Timur Tengah atau konflik yang sedang berlangsung, yaitu Hamas dan Israel, hanya dengan kerjasama dan solidaritas internasional yang kuatlah, maka ancaman perang dan politik dapat dihindari demi menciptakan perdamaian dan stabilitas global yang berkelanjutan. Jadi itulah tadi pembahasan saya mengenai isu bertemakan tentang ketegangan di Timur Tengah yang rentan melemahkan ekonomi di Asia Pasifik, yaitu contohnya konflik Hamas dan Israel yang dapat melemahkan ekspor minyak bumi kepada negara-negara yang ketergantungan sumber daya energi minyak bumi yang ada di kawasan Timur Tengah. Baik, dapat saya simpulkan bahwa ketegangan atau konflik yang ada di Timur Tengah yang rentan melemahkan ekonomi di Asia Pasifik sangat merugikan seluruh negara di dunia yang minim akan sumber daya energi fosil. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik, perseteruan, peperangan, ketegangan, krisis, dan lain sebagainya sulit untuk dihentikan. Tetapi kiranya untuk memikirkan tentang kemanusiaan, ekonomi, stabilitas, solidaritas, kerjasama, pembangunan dan kemajuan untuk negaranya sendiri, dan dampak dari konflik-konflik tersebut terhadap negara di sekitarnya, apakah terdampak atau tidak. Jadi butuh kiranya memikirkan hal-hal tersebut. Untuk itu perlunya memperkuat hubungan solidaritas internasional demi menciptakan perdamaian antar negara. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan isu Asia Barat Daya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.